وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tauhid kita. Sebelum-sebelumnya kita membahas tentang yaitu iman kepada Allah. Sampai terakhir kemarin tentang ikhlas. Yang mana ruh daripada amal itu adalah ikhlas. Dan sekarang kita masuk kepada iman kepada Rasul. Kalau kita beribadah, maka syarat pertamanya itu ikhlas karena Allah. Kemudian ada syarat kedua, yaitu ikut cara Rasulullah. Jadi dia dua syarat diterimanya ibadah itu: ikhlas karena Allah, kemudian dengan cara Rasulullah. Dua tersyarat. Lai ikhlas beribadah tapi tidak dengan cara Rasulullah, maka ibadah tadi walaupun tidak akan habis ataupun batal, minimal nilai ibadahnya berkurang. Jadi nilai daripada ibadah itu Bapak Ibu, sejauh mana ibadah kita mirip dengan Rasulullah. Semakin mirip ibadah kita dengan Nabi, maka semakin tinggi nilainya. Semakin tidak mirip dengan Nabi, maka semakin kurang pula nilainya. Pendekatan yang digunakan oleh Buya Hamka, pendekatan seperti tadi. Yang Bu pakai tadi itu pendekatan bahasa yang biasa dipakai oleh Buya Hamka. Kalau ndak sama je Nabi Buya, maka Buya menjawab, kurang lo pontennya. Kurang pontennya. Kalau awak ingin ponten 100 atau 60 Nan 100 kalau ingin 100 usahawan mirip jo Rasulullah. Kalau mau itu atau ndak mirip dah ndak, kurang lancak pontennya. Sehingga orang menerima perkataan Buya Hamka walaupun secara bahasa yang beliau sampaikan itu secara bahasa agamanya bid'ah. Kalau nak mirip je Rasulullah babia bid'ah. Kan gitu. Nak sama ya Rasulullah itu bid'ah. Apa lewat sambung bid'ah itu sesat. Gitu. Buya Hamka mungkin tak mau menggunakan bahasa itu karena agak sasak dengan orang wak. Apalagi orang Minang. Bidah tak kaji jentuang nonton. Jadi kalau ndak sama je Nabi Buya, kurang pontennya. Makasih mungkin sama, tujuan sama. Cuman bahasa berbeda aku berpengaruh. Jadi kalau ndak mau itu Buya, kalau mau itu ndak. Sekian pontennya. Kalau mau deku 100 pontennya mana ketujuh? Mana ketujuh? Ponten 60, ponten 50 atau ponten 100. Anak 100 lah, anak 100 mereka caranya. Kalau itu bid'ah itu sasik kerja tu. Kau nama Tuhan. Agak sasak ngok seketik. Makanya Buya Hamka agak lebih menyuruh para ustaz. Ustaz, beliau menyuruh untuk belajar antropologi budaya.
Antropologi budaya itu maksudnya memahami budaya setempat. Bahasa orang kampung. Tujuh itu mengecek. Dan para nabi diutus dalam Al-Quran. Beliau bukan membuat-buat. Memang berdasarkan Quran. Idh qala lahum akhuhum Nuhun. Ala tattaqun. Ketika berkata kepada mereka saudara mereka Nuh. Idh qala lahum akhuhum Lut. Ketika berkata saudara mereka Lut. Idh qala lahum akhuhum Salih. Ketika berkata saudara mereka Salih. Dari mana orang kokoh? Dari kampungnya sendiri. Nabi Saleh dari kaum Samud sendiri. Nabi Nuh dari kaumnya sendiri. Bahkan Nabi Muhammad laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dan sesungguh telah datang seorang rasul dari dirimu sendiri, dari kaummu sendiri. Maknanya apa? Kalau orang asli situ mengecek, orang kampung tu lebih paham daripada orang luar ngecek. Karena yang paling tahu tentang cara masuk ke orang kampung tu siapa? Orang situ. Kalau orang lain mereka salah masuknya. Makanya dakwah tu dipilih siapa orang situ. Makanya Nabi Nuh dari kaumnya loh. Nabi Saleh dari kaumnya loh. Nabi Muhammad dari kaumnya je. Kalau datanglah berdakwah ke Arab tu orang Indonesia, kaji jentuh orang Arab siapa macam. Alai Nabi Muhammad lai orang situ, asli situ, ketika ketahui keturunannya masih menolak awal-awal. Walaupun terakhir nanti menerima setelah Fathul Mekah. Apalagi orang Indonesia yang datang tambah hindaknya di no. Terakhir kira. Bahasa aku pada dulu. Tujuan sama. Akan lebih terpaham orang kalau bahasa buyah muka tadi. Kalau tidak sama je Nabi buyah kurang ponten. Itu bahana rancak ya, usahawan semirip Nabi. Bahasanya itu. Bahasa agamanya kalau disimpulkan namanya nan sama je Nabi sunnah, nan tak sama je Nabi bid'ah. Itu kesimpulan kaji. Orang Arab cocok, nya tak pandai nyindia. Orang Arab tak pandai kecek malereng, nak jaleh-jaleh saja. Orang awak jaleh-jaleh malah mailaknya. Maireng mau kata judinya. Kan itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, sunnah Nabi kau mengikut sunnah Nabi itu syarat. Tidak bisa hindak. Wa kataat ke Allah tapi tidak mau ikut Nabi, batal syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Awak ingin masuk Islam? Ada orang ingin masuk Islam, baca syahadat. Bacanya asyhadu an la ilaha illallah. Itu dia ajan Muhammadur Rasulullah. Kalau itu tidak dah. Kira jadi tidaknya masuk Islam. Alah dua separuh dah agak kan dah muharram. Harus dibaca keduanya. Kalau tidak muahnya membaca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kira berterima Islamnya. Tak. Celah azan tinggal Muhammadur Rasulullah. Acara. Sekali mungkin aku lupa nak. Yang kedua cok kali na lupa oi. Yang ketiga abatahnya orang lain. Kok tak baca? Karena memang syarat. Apalagi dalam agama. Bako harus ikut Nabi. Itulah. Bako harus ikut Nabi. Bekolah secara dalil. Secara dalil naqliyah dari Al-Quran dan hadis. Kini awak ingin beribadah ke siapa? Ke Allah. Nan paling tahu cara beribadah ke Allah ke siapa? Nabi. Dek liau nan paling tahu tentu awak mengikut nan tahu.
Kalaulah manusia aku diagih kebebasan beribadah ke Allah menuri inyo surang, apa terjadi? Kacau. Sedangkan layado Nabi, dia main mangga-angga je orang. Lema, ya banyak je macamnya baru tu. Layado je Nabi tu. Banyak je ragamnya. Apalagi orang ko diagih kebebasan surang, bala bantuannya, tak terbayang. Ko secara dalil akal salah. Memang harus ada patokan standarnya tu. Kalau di kantuan SOP harus ada standar operasional SOP apa namanya? Prosedurnya. Jadi harus ada standar, kau tak bisa indah. Anak beribadah bagamo, tak ibadah saya bagamo. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, muasyarah, dalam berakhlak harus ada standar. Siapa standarnya tu, patokan tu Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun, uswah. Arti uswah tu contoh. Yang hasanah terbaik loh ni. Contoh yang terbaik. Tak ada di atas Nabi itu contoh. Jangan di kalangan manusia besok, di kalangan para Nabi saja, Nabi Muhammad ku nomor satu. Di antara makhluk ku siapa yang paling mulia? Di antara seluruh makhluk siapa yang paling mulia? Manusia. Di antara manusia ku siapa yang paling mulia? Orang beriman. Kau banyak manusia kah? Yang paling mulia siapa? Orang beriman. Orang beriman kau siapa yang paling mulia? Para nabi. Para nabi bara banyaknya 124,000. Dan rasul bara diriwayatkan ada sampai 350 rasul. Yang termaktub dalam Al-Quran bara 25. Di 25 kau siapa yang paling baik? Masuk 5 besar. Namanya Rasul Ulul Azmi. Siapa tu? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Di nombor 5 kau siapa juara satunya? Nabi Muhammad. Beliau pemimpin Sayyidul Anbiya. Pemimpin para nabi. Dia kalangan para nabi saja beliau nomor 1. Uswatun hasanah. Ndak amuah mai ikut beliau dah. Siapa tu tanya dah. Siapa? Aku bagara-gara kaji namanya. Kalau ndak amuah ikut Nabi tu tanya siapa? Nabi Muhammad jalih keturunan siapa? Kata. Kemudian kalau dari segi akhlak, mana tinggi awak je Nabi? Tak memang ada. Dari segi keturunan mana tinggi je Nabi? Tak manga-manga awak ada. Seluruhnya awak teici. Bakok berani membantah Nabi? Tu awak tanya diri awak. Kok berani awak? Dari segi cadiak. Kecadiak awak pada Nabi. Baujinya. Nabi kan pernah cerita dulu. Surah Yusuf. Terus sekali turun. Barang halaman, 2 balik halaman. 2 balik halaman. Dibaca malaikat Jibril dari Alif Lam Ra. Sampai tamat 2 balik halaman. Sekali baca, ulang. Diulang di malaikat di Nabi Muhammad balik. 2 balik halaman. Sekali baca apa sekali? Cerdas tak lihat tu? Cuci awak mana cerdik? Dibaca 2 balik halaman, ulang dia. Cukup. Kecadi lo ama bantah lo Nabi tu. Yo nak ada nakal. Sakit utak no. Beraninya membantah Nabi. Tu kanai akalnya kanai. Akalnya kanai. Maka apa ibu yang dirahmati Allah, yang paling tahu cara beribadah ke Allah kau sia
Nabi. Paling tahu beliau kan. Maka ikut salawat kanan tahu. Jadi bagamu kau kan ittiba. Cik ikhlas, cik ittiba. Ittiba itu mengikut. Apa ya no mengikut? Cik tanya. Iri yang salah deh. Apa ya? Cik coba. Apa kok tagih-tagihannya menyimpang-nyimpang? Kan tagih-tagihan menyimpang. Kecik Nabi, kok banyak jalan kok, banyak simpang no kah? Sasik jalan beko. Nang kamagaduah banyak jalan, ada namanya nafsu. Ada nama gaduah beko namanya wanita. Ada syahwat, ada syaitan. Banyak nang kamagaduah kalian di jalan. Itu bah iriangan nambo deh kecik. Apa yang Nabi itu? Mairiang saja, payahlah. Bapa turut je nafsu tadi. Bapa turut je saya tak pokoknya sasik jadi. Sasik jadi. Soalnya kalau muasalah mengikut-ikut, selesai kamu. Contoh ringan salah nanti pas raya haji kah? Atau menyembelih hewan korban. Ada sunnah-sunnahnya tu. Nang kadikui aturan mainnya. Nana cok jadi patangkaran apa? Menjual kulit. Aleh. Magi upah. Jodagi yang korban. Lah jale hadisnya sahih. Nabi melarang jangan menjual, jangan memberi upah dengan hewan kurban. Apa kok tagih-tagih? Kan tagih-tagih. Alasan lah. Manuri ambo siapa orang ngecek manuri ambo tu? Kok mai kui sekanya. Sebab anda bahas itu dah. Iko disitulah nampak dah nanti sianan bana-bananya mengikut jinda. Ketika keperintah Nabi ko kadang cocok je kebiasaan awak. Kadang dah cocok dah. Ketika perintah Nabi ko ndak cocok je kebiasaan awak, kemau ikut. Ndak mau ada di sekolah biasa mari itu. Berarti awak cocok je hawa nafsu awak. Ada ikut Nabi awak berarti. Nah, baku harus ikut Nabi itu. Kita celek buku surah An-Nisa ayat 80. Halaman 91. Ayat 80 halaman 91 surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yuti'ir rasul, barang siapa mentaati Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ata'a Allah, maka sungguhnya dia telah mentaati Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Wa ingin taat ke Allah, yo taati Rasul. Karena kalau lah taat ke Rasul, berarti lah dianggap taat kepada Allah. Kalau tidak mau ikut Nabi, berarti secara langsung melawan ke Allah. Jadi, kalau Nabi lah mengecek jan, langgar jo, secara tidak langsung lah melanggar kecek Allah. Kecek Allah. Makanya dalam barang siapa yang menyakiti Rasul, berarti dia telah menyakiti Allah.
Barang siapa yang mentaati Rasul, berarti dia telah mentaati Allah. Itu dasar. Tidak muah, berarti dia tidak taat ke Allah itu saja. Tidak buat ke Rasul saya tidak taat. Tidak bisa benda itu dah. Tidak taat ke Rasul tetap taat ke Allah, tidak mahu dah. Buat ke Allah salah ke Rasul tidak mahu. Kalau tidak taat ke Rasul, pasti dia tidak taat ke Allah. Lah pasti. Kalau tidak mahu awak mengikut kecil Nabi dah, pasti awak tidak mengikut kecil Allah. Kalau tidak suka Nabi jawab dah, pastilah Allah tidak suka ke awak. Maka itu cara mendudukannya. Karena jangan dianggap ketika melanggar, itu kan Nabi. Anda wa ana tidak berarti Allah melanggar Allah semuanya. Karena Nabi itu siapa? Utusan Allah. Dan Nabi ko dalam surah, kita buka surah An-Najm. Halaman 526 ayat 3 dan ayat 4. An-Najm wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya, 'anil hawa, dari